SMP Negeri 13 Mataram terletak di Jalan Pemuda nomor 36B, Desa Agung Baru, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat. Ya, isi yang terbuat sekolah sudah berkali-kali berulang kali dari Lombok ini. Budaya apa yang diterapkan budaya apa yang sedang diterapkan di sana? Yang harus identik 5S tanpa senyum salam sama menjadi surat sekolah juga seperti itu. Kamu juga menerapkan itu. Jadi makanya kenapa di depan itu ada guru yang bekerja hadir. Nah, jadi dia kan senyum, menyapa assalamualaikum dulu, selamat pagi dulu, salim kemudian. Nah, terus baru nanti ketika bertemu pun, jadi jangan kaget kan nanti assalamualaikum guru, assalamualaikum atau sudah guru salim. Itu hal yang diterapkan di SMP 13 karena apa? Endingnya nanti diharapkan anak-anak terbiasa dan kita sekolah ini memiliki tujuan yang nanti akhirnya ingin siswa kita itu dan guru tentunya semuanya berakhlak baik. Apa yang dilakukan di SMP? Sebenarnya sesuai dengan pemerintah. Saat ini kita bertemu di sini untuk membahas sekolah kita ini. Alhamdulillah sudah beberapa tahun ini di dalam penerapan kurikulumnya adalah disesuaikan dengan aturan yang diberikan oleh pemerintah dan pusat. Di tahun ajaran 2022-2023 ini pemerintah telah memberikan satu acuan di dalam penerapan kurikulum di sekolah, yaitu dalam penerapan kurikulum yang pertama adalah kurikulum 2013, kemudian yang kedua ada kurikulum 2013 yang diperbaiki yang direvisi, kemudian Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ya. Berapa seluruh ruangan yang ada di SMP 13 Mataram ini untuk terdiri dari apa saja? Baik, terima kasih sebelumnya. Saya perkenalkan diri. Nama Muhammad Lutfi Sd. Sebagai guru olahraga, kalian sebagai jurusan sarana dan prasarana SMP 13. Jadi, sesuai pertanyaannya, saya akan menjawab tentang jumlah ruangan yang ada di sekolah SMP 13 Mataram ini berjumlah terdiri dari 30 ruang kelas, satu ruang kepala sekolah, satu ruang bagian tata usaha, satu bagian ruang bimbingan konseling, satu bagian ruang guru, satu bagian ruang lab komputer dan lab IPA,
Dan satu lagi yang lebih luas yaitu ruang aula. Jadi itu adalah ruangan-ruangan yang ada di SMPN 13 Mataram. Adapun luas dari sekolah menengah pertama negeri 13 Mataram ini itu seluas 724.620 meter persegi, di mana terletak di Jalan Pemuda nomor 63B, Selat Kecamatan Selaparang, Kota Mataram. Ya, sama-sama. Dan yang terakhir itu satu ruang perpustakaan. Sedang berada di ruang guru SMPN 13 Mataram. Apa saja sih sarana dan prasarananya di ruang guru itu? Jom kita lihat apa sih fungsi ruang guru. Ruang guru berfungsi sebagai tempat guru bekerja dan istirahat, serta menerima tamu, baik peserta didik maupun tamu lainnya. Adapun fasilitas yang ada di ruang guru, yang pertama kipas angin, yang kedua kursi, yang ketiga meja, yang keempat sofa. Saya berada di ruang tata usaha SMP Negeri 13 Mataram. Apa saja sih sarana dan prasarana yang ada di ruang tata usaha SMP Negeri 13 Mataram? Di ruang tata usaha SMP Negeri 13 Mataram terdapat fasilitas seperti komputer, printer, fotokopi, kursi, meja, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya sudah berada di depan ruangan perpustakaan. Langsung kita masuk, kita lihat ke dalam. Nah, ini adalah ruangan perpustakaan SMPN 13 Mataram. Di dalam ruangan perpustakaan ini terdapat banyak sekali buku, mulai dari buku cerita, buku-buku paket, dan masih banyak lagi untuk menunjang belajar siswa. Suasana di dalam ruangan perpustakaan ini sangatlah nyaman, adem, sejuk, dan bersih untuk siswa yang belajar selain di kelas dan untuk membaca buku. Baik, sekarang saya berada di depan ruang kepala sekolah SMP Negeri 13 Mataram. Di dalam ruang kepala sekolah ada juga tempat untuk menerima tamu. Terdapat beberapa piala dan penghargaan yang diterima, baik itu juara lomba maupun penghargaan sekolah. Ada juga meja tempat kepala sekolah itu sendiri. Baik, saya sekarang sedang berada di depan ruang BK. Ayo kita masuk, guys. Di dalam ruang BK atau yang dikenal dengan ruang bimbingan dan konseling berfungsi sebagai tempat peserta didik untuk mendapatkan layanan konseling. Sekarang saya berada di lab komputer. Yuk kita masuk. Lab SMP Negeri 13 Mataram berfungsi sebagai tempat siswa dan siswi SMP Negeri 13 Mataram dalam mengembangkan keterampilan bidang teknologi informasi dan komunikasi. Halo, sekarang saya berada di depan laboratorium SMPN 13 Mataram. Di dalam laboratorium IPA ini terdapat berbagai macam peralatan yang bisa mendukung aktivitas siswa-siswi untuk praktikum di lingkup SMPN 13 Mataram ini.
Selain itu, SMP Negeri 13 Mataram juga memiliki 2 musola, yang pertama musola perempuan, yang kedua musola laki-laki. 2 musola ini cukup luas untuk siswa dan siswi dalam melakukan ibadah sholat. Selain itu, SMP Negeri 13 Mataram juga memiliki ruang aula yang cukup luas yang digunakan untuk melakukan berbagai kegiatan oleh siswa dan siswi yang ada di SMP Negeri 13 Mataram. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Sebagaimana sebuah manusia, bagaimana cara atau sistem dalam pengelolaan bisnis tanpa manajemen di sekolah. Yang pertama itu kita adalah organisasi. Yang kedua, bagaimana cara kita proses kita dalam perencanaan apa yang akan direncanakan, misalnya pada pembelajaran ini itu yang akan datang pertama ada masih perencanaan dan perencanaannya seperti apa sekolah akan mengatakan, misalnya bagaimana kita melakukan prosesnya kegiatan di sekolah. Misalnya kita mengatakan suatu karena ada susunan manusia, ada jumlah murid yang mengikuti ujian, bagaimana cara sistem pengelolaan anggaran yang akan diberikan, termasuk dalam manajemen. Yang kedua, di sana ada organisasi yang terdiri dari SDM, guru, para pegawai, serta seluruh kru-krunya, termasuk tenaga kebersihan. Yang ketiga, para siswa. Di sana dalam kegiatan ujian, misalnya manajemennya dalam SDM-nya pertama kita ada yang buat soal, susunan panitia, luas, mataris, pembakaran, di sana semua terlibat. Yang ketiga, untuk manajemennya bagaimana pengendaliannya, bagaimana SDM-nya supaya dalam ujian itu nanti berjalan seberapa, untuk memeriksa semua kelengkapan seperti dari misalnya dari jumlah peserta, soalnya bagaimana penggandaannya, kelengkapannya itu tergabung dalam sistem pengendalian. Yang keempat yaitu bagaimana kita melaksanakan untuk evaluasi. Kemudian seberapa pentingnya manajemen untuk SMP 13 untuk suatu organisasi. Bagaimana manajemen itu memang dan sangat penting, karena manajemen dalam suatu organisasi itu perlu sekali. Tanpa manajemen tidak mungkin kegiatan itu bisa berjalan dengan baik, efisien, serta terutama kita di SMP 13 yang tugasnya memajukan pendidikan, terutama menuntaskan warga wajib belajar yang dulu 9 tahun sekarang 12 tahun harus sampai SMP minimal, tapi sebenarnya harus yang melakukan minimal sampai SMA. Kalau tanpa kita ada manajemennya, tanpa ada perencanaan, SDM, organisasi, dan tentunya pengendalian, serta tujuan yang akan dicapai dan mungkin berjalan. Jadi sangat pentingnya manajemen yang diterapkan di SMP 13 itu pertama itu adalah kita mempunyai sikap yang pertama sekali yaitu disiplin dari datang guru atau SDM semua yang terdapat di dalam sekolah ini kan memasuki sekolah pagi kita dituntut kita pagi menyambut siswa di depan, pertama kali menyapa itu turun dari diantar oleh orang tua murid, mereka turun diantar sambut mereka dan memberikan salam kebiasaan kita. Kemudian bel masuk dan guru semua seperti biasa. Kemudian setiap hari Jumat kita diwajibkan mengikuti kita, misalnya termasuk upacara bunda besar dan itu wajib diikuti. Itu yang manajemen dan kita itu wajib mereka membuat laporan kinerja mereka untuk setiap harinya yang mereka akan dinilai oleh atasan kepala sekolah kita dan penilai kinerja nanti terangkum dalam SKP namanya sistem kinerja pegawai itu dirangkum jadi penilaian itu dibikin
mungkin jadi bahan untuk mereka memberikan kenaikan pangkat. Jadi makanya itu setiap semua pokoknya guru pegawai wajib melaksanakan biasanya laporan untuk kegiatan mereka kegiatan apa sih yang mereka lakukan, apa yang diajarkan itu setiap harinya dilakukan, kemudian itu dalam bentuk SAP itu nilai. Jadi mungkin fisik misalnya disertai dengan foto apa semua itu untuk dijadikan bahan mereka untuk penilaian kinerja mereka untuk kenaikan pangkat dan mendapatkan seperti itu. Seperti sistem manajemen ini memang itu harus disiplin, terus bekerja sesuai dengan kemampuannya, sesuai dengan fungsinya masing-masing, sehingga kemampuan mereka bisa atau peningkatan kinerja mereka bisa dinilai melalui SKP. SKP itu akan menunjukkan kinerja mereka untuk bahan kenaikan pangkat yang Mungkin kita mau jadi rata-rata dia jumlahnya per kelas itu 31-32. Ada juga yang 29 itu tak ditanya. Kayak mana? Yang sendiri. Kelas 8 328. Masuk satu orang untuk sekarang berarti 329 siswa. Siapa aja? 10 kelas, kelas 7 10 kelas, kelas 9 itu 9 kelas. Ya, itu jumlahnya kelas 9 277. Mana Mr. Swan? Banyak ragamnya di sini. Banyak ragamnya, mulai yang biasa, mulai yang sedang, yang ringan, bahkan sampai yang berat. Ya. Nah itu caranya tentunya berbeda-beda tergantung dari permasalahannya. Kalau masalah alfa, berarti kami tentunya mengambil anak tersebut menangani setiap kali dan mengevaluasinya nanti setiap kali pulang. Lihat pergerakan absennya itu berapa kali. Nah kita melakukan evaluasi. Evaluasinya seperti apa? Bisa dari panggilan orang tua. Jadi di sini ada bentuknya absen terhadap anak-anak yang memang alfanya cukup banyak. Ya, kalau masalahnya yang berat di sini kita bisa juga ambil orang tua, kemudian juga kita melibatkan di sini kepala sekolah bisa naik di kepala sekolah. Kalau di BK ini kan ada namanya layanan ya, layanan yang kami terapkan di situ. Kalau masalahnya biasanya itu konseling individu. Kalau yang pertama kelompok biasanya menggunakan konseling. perempuan semua itu tadinya mungkin bisa itu 5 orang. Yang kedua hidupnya ada 5, ada ketiga terus apa ya membuat dan sekretarisnya. Sekian video observasi dari kami.